Ya menimbulkan suasana yang dingin lah. Betul. Bener-bener kalau misalnya di Bali itu Bali Bengong itu bener-bener dinikmati ya seperti kayak begini. Nah, ternyata dari kegunaan yang namanya gazebo sendiri, bukan tapi ini yang kalau yang bikin landscape-nya ini sendiri siapa nih? Kita sendiri yang bikin. Oh, dia sendiri yang bikin. Ayo kita lihat ini. Oh, enak Gazebo. banget ya suasananya. Waduh, benar-benar. Ya, silakan. Saya di sini deh. Wah, enaknya. Aduh, nah kalau ini Biar segar, cuci muka dulu. fungsi gazebo-nya kalau yang ini memang buat untuk ini ya, lebih ke santai, ngobrol-ngobrol di sini ya. Ya memang kan ini gazebo kita tempatkan di tengah landscape gitu. Tujuannya hanya supaya kita dapat menikmati landscape di sekitar kita juga dengan lebih enak. Kita bisa duduk sambil minum teh. Salah satunya adalah di posisi yang sangat sentral sehingga bisa melihat ke seluruh pemandangan yang ada di sini ya. Betul sekali. Dikelilingi oleh yang hijau-hijau. Tambahkan suara bunyi Percikan-percikan air, supaya gitu kan. ya menimbulkan suasana yang dingin lah. Betul. Bener-bener kalau misalnya di Bali itu Bali Bengong itu bener-bener dinikmati ya seperti kayak begini. Nah, ternyata dari kegunaan yang namanya gazebo sendiri bukan hanya untuk tempat santai saja. Ya. Ternyata juga bisa untuk tempat beribadah, juga bisa untuk fitness, Iya. misalnya dibikin sesuai dengan memang kebutuhan dari Betul. atau keinginan dari yang Pemilik. pemiliknya. Karena pas ini tadi kan ada tempat parkir segala, Mm-mm. pokoknya macam-macam deh gitu. Nah, gimana kalau sekarang kita lihat tayangan ini? Gazebo tentunya memiliki fungsi yang berbeda untuk masing-masing individu. Selain dapat digunakan untuk bersantai bersama keluarga atau menerima tamu sambil minum teh. Gazebo dapat juga berfungsi untuk tempat menyendiri sambil membaca buku. Bagi Anda yang ingin memaksimalkan penggunaan gazebo, fungsinya dapat beralih menjadi ruangan fitness, tempat bermain anak, tempat bermeditasi, bahkan digunakan untuk beribadah kepada Yang Kuasa. Oke, tadi kita udah lihat ya macam-macam tuh Kegunaan, ya. dari gazebo. Nah, sekarang masalah harga gitu. Nah, kira-kira Bang. untuk membuat gazebo seperti ini Ya. diperlukan biaya berapa? Mahal nggak sih? Gazebo persis seperti ini ukurannya 2,5 kali 2,5. 2,5. Terus kemudian kita menggunakan kayu jenis kayu kelapa. Jadi tiangnya ini ada 4, ini tiang solid kayu kelapa. Jadi kayu kelapa yang utuh. Jadi bukan hanya kulitnya saja Ya. atau apa namanya bagian tertentu, tapi ini satu tiang utuh yang dibuat bulat dan dipakai untuk sebagai tiang. Semua bagian ini yang kita lihat kayu kelapa. Atapnya kita pakai atap alang-alang. Nah, dari harga yang ini nih, yang standar ini berapa nih? 2,5 kali 2,5. Dengan kondisi penggunaan kayu kelapa dan atap alang-alang, harga ini 22 juta. 22 juta. Sudah terpasang di lokasi Udah semua ya? pembeli, All ya, in ya? betul. Sama Termasuk tukang-tukang. iya. Nah, kalau misalnya yang terendah tetapi masih bisa disebut dengan gazebo, Iya. kira-kira sampai dengan berapa Yang perkiraan paling rendah. biayanya? Yang paling rendah. Yang paling rendah tentu saja yang Materialnya Oh. juga berarti kan? material kalau masih mau kayu, Mhm. saya rasa paling ekonomis itu pakai kayu kelapa. Oh, kayu kelapa ya? Ini sudah paling dari segi kekuatan dia kuat, Ya. kemudian harga tidak terlalu mahal. Tapi yang bisa mempengaruhi adalah ukuran. Jadi ukuran paling kecil kalau menurut pengalaman saya itu 2 kali 2. 2 kali 2 Ini ya? kan 2,5 kali 2,5. Jadi sedikit lebih kecil. Memang akhirnya tidak akan leluasa seperti kita sekarang saat ini, tapi dia akan ya lebih sempit lah begitu. Tapi harganya bisa di kisaran sekitar 17 jutaan. 17 jutaan. Lumayan ya? Jadi yang terendah Ya, jadi seperti itu ya? ada perbedaan Iya. kan. Terus kemudian kalau mau lebih cari Ekonomis yang lagi. lebih ekonomis lagi, kayunya diganti bambu. Oh, kayunya diganti bambu. Ya, jadi betul-betul gazebo yang terbuat dari bambu. Tapi satu hal sebenarnya, gazebo sendiri untuk luas kayak 2,5 itu pasti sudah di 2,5 kali 2,5 misalnya disesuaikan dengan luas dari tamannya itu Halaman. sendiri ya kalau Iya. misalnya di luar. Karena kalau misalnya tamannya sempit 2,5 akan terlihat sempit sebenarnya kan. Sebetulnya harus diingat juga kalau gazebo ini berdiri sendiri akan terasa janggal. Kelihatannya aneh deh, karena kalau gazebo cuma Nah, itu tuh. tanah terus kemudian Gazebo doang. gazebo itu Nggak ada apa-apanya. nggak ada apa-apanya,
suasana di sini kan dibangun bukan Garing-garing. cuma gazebo, Betul. tapi ada tanaman, kemudian Nah, itu ada unsur-unsur pendukungnya ya. Iya. banyak unsur pendukung yang ya seperti kalau di depan ada dua patung, kemudian banyak sekali yang bisa kita permainkan di sini. Iya, dan mempermanis ya si gazebo-nya itu sendiri ya. Betul. Jadi sebuah titik fokus di mana kita bisa menikmati yang namanya ketika kita berada di gazebo itu sendiri, yang namanya stressing kita tuh benar-benar sudah mulai turun gitu. Kita bisa menikmati yang namanya atmosfer di sebelah-sebelahnya. Iya. Seperti kayak apa? Suara air, air. gitu kan. Padahal sedikit ya Iya. ininya, tapi kalau misalnya kita dengerin kan lama-lama ngantuk loh. Emang ngantuk Saya aja tidur situ. duluan. Kerja dulu. Nah, kita udah banyak sekali yang mendapatkan yang namanya informasi. Ya. Tapi ada satu informasi lagi ya. Ini pasti juga sangat Apa? maksudnya Sangat berguna.